Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayatullah Khomeini dengan nomor absen 4 unit kerja RSUD Kawali. Ingin membacakan tentang nilai-nilai anti korupsi yang telah saya buat sebelumnya. Nilai-nilai pribadi berhubungan dengan pemberantasan korupsi adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam aktivitas pribadi, pekerjaan, dan organisasi adalah jujur dalam menjalankan semua amanah yang diberikan, peduli apabila ada orang lain yang memerlukan bantuan dan memiliki jiwa kebersamaan dalam menjalankan organisasi, mandiri dalam bekerja sehingga tidak berbuat curang dalam bergaul dengan sesama, tapi tetap mengembangkan kerjasama antar pegawai dalam bekerja. Disiplin dalam melakukan aktivitas pekerjaan, yaitu tepat waktu, tepat tata laksana, tepat orang, hingga tercapai kelancaran dalam bekerja. Tanggung jawab terhadap semua amanah dan tugas yang diberikan dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Bekerja keras dalam menjalankan tugas yang diberikan sehingga diperoleh hasil maksimal. Tetap sederhana dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan tidak bermewah-mewah dalam berbagai aspek kehidupan. Berani mengemukakan pendapat dalam musyawarah dalam kehidupan berorganisasi. Memperlakukan siapapun secara adil dan tidak membedakan status ataupun derajat seseorang. Lembaga tempat bekerja di RSUD Kawali, di mana rumah sakit memiliki kode etik dalam bidang kedokteran dan kesehatan, yaitu tidak melakukan malpraktek, mengembangkan rasa kemanusiaan, memperlakukan setiap orang sama kedudukannya, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Hal ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai pemberantasan korupsi. Selama bekerja di rumah sakit, alhamdulillah saya belum pernah melanggar kode etik kedokteran tersebut. Untuk dalam aspek kehidupan sehari-hari, saya akui masih ada pelanggaran seperti telat memulai waktu poli karena harus periksa pasien dulu di ruangan. Saya mengakui pelanggaran tersebut dan disampaikan kepada atasan saya langsung, Direktur RSUD, dan dicarikan solusi agar dapat tepat waktu memulai jam pelayanan di poliklinik dengan cara mendahulukan visit pasien ruangan dengan kondisi yang paling kritis, lalu dilanjutkan pelayanan dulu dan sisa pasien ruangan lain di visit sesudah jam poliklinik selesai. Upaya lain yang dilakukan adalah mendahulukan visit ICU dan HCU karena lebih kritis, lalu memulai poliklinik sampai selesai, lalu dilanjutkan visit ruangan biasa. Apabila ada orang lain yang perilakunya tidak sesuai dengan nilai atau norma-norma yang saya yakini, saya akan mengingatkan akan norma-norma tersebut dan memberikan bantuan baginya untuk memperbaiki ke depannya, sehingga dapat bersama-sama menjalani norma hidup dengan sebaik-baiknya. Saya sering menegur perawat saya, baik di poli maupun di ruangan rawat, yang tidak memberikan pelayanan dengan baik kepada pasien, seperti berlaku tidak ramah, tidak sopan dalam melakukan tindakan, bersikap empati, dan bekerjasama dengan baik antar seluruh karyawan rumah sakit. Saya pernah menegur atasan untuk mengembangkan sikap adil sesuai haknya kepada semua karyawan rumah sakit dalam hal pembagian jasa medis, karena hal ini bertentangan dengan norma keadilan. Selama bekerja di rumah sakit, saya sering menegur atasan bila ada keputusan yang kurang pas dalam rangka keadilan dan tanggung jawab. Tetapi atasan selalu menerima dan memahami, sehingga koordinasi dapat dilakukan dengan baik tanpa harus ada pertentangan yang serius. Saya pernah menyampaikan kebenaran dalam situasi yang sulit, yaitu ketika menjelaskan tentang penyakit pasien yang kritis kepada keluarga pasien, di mana kebenarannya adalah penyakit kanker stadium akhir adalah penyakit yang sulit untuk disembuhkan, sehingga saya harus menjelaskan apa adanya kepada keluarga pasien, meskipun dalam kondisi yang sulit. Kerugian secara pribadi sering saya alami, terutama bila ada pasien yang perlu diberikan penjelasan dalam waktu lama di ruang rawat, sehingga kadang-kadang saya mengorbankan waktu pelayanan di rawat jalan karena harus menjelaskan sedetil-detilnya tentang penyakit pasien di ruangan. Tetapi hal ini tetap dapat diatasi dengan cara memberikan pengertian yang baik kepada pasien di ruangan dan keluarganya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.